bahwa Nadiem Makarim itu dinyatakan bersalah dengan tuntutan 18 tahun penjara ya kurang lebih. Ya, lu bayangin lu kerja di plat merah ya, itu kebanyakan meetingnya bro. Kebanyakan meeting yang nggak penting, kapan eksekusinya. Sedangkan kalau di swasta itu kita cari suatu approach yang efektif dan efisien. Buat lu semua praktisi IT, punya skill software engineering, apapun di bidang keahlian IT, lu nyari makan, nyari duit di bidang IT, jangan pernah sekali-kali ambil proyekan dari plat merah. Ya, sesusah-susahnya lu nyari duit sekarang, ya, gue ingetin sekali lagi, jangan pernah sekali-kali ambil proyekan dari plat merah. Kalau lu nggak mau nasibnya kayak orang-orang ini. Jadi baru-baru ini ya, keputusan dari pengadilan itu udah final bahwa Nadiem Makarim itu dinyatakan bersalah dengan tuntutan 18 tahun penjara ya kurang lebih. Nggak cuman Pak Nadiem, ada juga Ibrahim Arif atau biasa disebut Mas Ibam, itu juga dituntut 4 tahun penjara di kasus yang sama, yang kasus korupsi pengadaan Chromebook ini. Yang jelas-jelas dari hasil semua persidangannya, itu nggak pernah terbukti sama sekali bahwa Nadiem Makarim dan Mas Ibam itu terbukti memperkaya diri ya, atau terbukti korupsi. Itu nggak pernah terbukti di persidangannya, di semua. Ini jadi red flag banget untuk gue sebagai praktisi IT atau yang punya skill di bidang IT untuk nggak pernah mau ambil project plat merah. Lu bayangin, lu punya keahlian, lu jago, lu anak bangsa, lu pengen membantu, berdedikasi ya sebagai anak bangsa, ngasih feedback lah ya ke plat merah. Tapi nyatanya timbal balik yang lu dapat bisa apa? Tiba-tiba di penjara. Nah, itu dia kenapa gue selama berkarir selama ini nggak pernah mau sama sekali nyentuh proyekan plat merah. Ini bukan cuman gue doang yang ngerasain atau ketakutan yang sama. Bahkan temen gue nih, gue cantumin screenshotnya, gue sensor. Dia juga pernah punya isu di proyekan plat merah yang nominalnya tuh gede. 3 digit, lu bayangin. Gue selalu cari kerjaan di perusahaan-perusahaan swasta. Entah itu di dalam negeri, perusahaan swastanya, ataupun di luar negeri. Karena menurut gue itu kerja di swasta itu jauh lebih enak. Jauh lebih sportif. Ya, so far yang gue dapat ini ya, nggak terlalu banyak sikut-sikutannya. Dan birokrasinya nggak terlalu berbelit-belit. Lu bayangin, lu kerja di plat merah. Ya, itu kebanyakan meetingnya bro. Kebanyakan meeting yang nggak penting, kapan eksekusinya. Sedangkan kalau di swasta itu kita cari suatu approach yang efektif dan efisien. Meeting secukupnya, poin-poin yang utamanya dibahas, dan langsung eksekusi. As simple as that. Nah, jadi gimana solusinya? Misalkan lu kepepet banget, atau emang lu butuh cari makan dan harus menghindari proyekan plat merah. Gue sangat amat menyarankan lu semua buat cari alternatif nyari duit terkait skill lu ya di bidang IT. Kayak misalkan contoh platform freelance kayak di Upwork. Lu dibayar dolar, klien lu itu global dimanapun. Jadi lu nggak terjebak atau terkunci di market lokal aja, tapi lu bisa nge-explore market yang lebih luas, potensi-potensi calon klien yang lebih luas dengan budget yang besar-besar juga pastinya. Nah, selain lu coba explore dan freelance di platform-platform third party kayak Upwork tadi, lu juga bisa nyambi cari pendapatan dari produk juga atau bisnis ataupun SaaS, software as a service. Nah, gue sangat amat merekomendasikan buat lu semua yang mulai kepikiran untuk bikin SaaS usaha, itu bikin SaaS langsung di market global. Supaya lu bisa reach audience, reach customer, user yang lebih banyak, dan juga potensi-potensi closing deals yang lebih besar juga dibandingkan hanya stagnan di market lokal. Nah, lu bisa pakai beberapa mode atau model bisnis untuk SaaS lu. Lu bisa pakai subscription base, yang dimana user itu akan bayar ke platform lu per bulan atau per tahun ya, intinya berlangganan ya. Atau bisa juga lu jual per lisensi, misalkan lisensi untuk berapa device per instalasi. Bisa juga lisensi untuk support, misalkan ketika ada customer yang beli lisensi lu, mereka akan mendapatkan live update selamanya selama durasi tertentu, misalkan kayak 1 tahun, 2 tahun. Banyak model bisnis yang bisa lu explore ketika bikin SaaS. Nah, bikin SaaS itu sebenarnya susah-susah gampang ya. Pertama, lu harus punya background teknikal yang jago dulu ketika misalkan lu mau bikin digital product atau SaaS ini ya. Nah, kemudian lu
perlu punya skill-skill lainnya. Minimal basic, minimal kulitnya. Kayak misalkan basic skill di bisnis, di finance, di marketing. Ini contoh salah satu pendapatan SaaS gua. Satu SaaS yang sukses dari 3 SaaS yang gua buat. Jadi 2 lainnya itu bisa dibilang gagal atau nggak jalan ya. Dengan total pendapatan SaaS gua ini selama 1 tahun berjalan, itu menembus di angka 7.200 euro. Itu net bersihnya ya. Sedangkan pendapatan kotornya atau gross volume-nya itu di angka 7.600. Nah, selain itu juga banyak yang masih sering gue temuin, orang-orang pada bikin software as a service pakai AI, tapi hasilnya AI slop. Mulai dari desainnya jelek, busuk, bikin mata perih, sampai ke basic security. Nah, gue tekanin sekali lagi ya, ketika lu bikin sebuah produk dan itu sudah mulai dikomersilkan, lu harus benar-benar menjaga kualitasnya, ya. Mulai dari UI UX-nya sampai ke security-nya. Contoh, gue bikin sebuah editor. Gue harus memikirkan secara UI UX gimana caranya editor gue atau tools editor gue itu bisa mudah dipakai sama orang lain, mudah dipakai orang awam. Tinggal klik aja tanpa harus kayak nyentuh codingan ataupun baca pelajarin sesuatu hal yang rumit lagi. Dan terus peran kita sebagai anak bangsa, gimana caranya kita bisa kontribusi nih ke negara kalau misalkan kita nggak berkontribusi membantu dalam proyekannya misalkan. Banyak banget bro. Lu bisa mulai dari hal yang sederhana aja. Misalkan ketika lu ngebikin sebuah bisnis lu sukses, berjalan, otomatis lu akan membantu membuka lapangan pekerjaan nantinya. Karena nggak mungkin satu bisnis lu handle semuanya sendiri. Pusing, capek bro. Itulah saatnya lu untuk hire orang. Otomatis lu akan membuka lapangan pekerjaan. Selain itu juga, lu bisa mendonasikan pendapatan atau revenue lu dari bisnis lu ke orang-orang yang membutuhkan. Entah dalam bentuk materi, lu bisa donate ke third party kayak kita bisa, atau lu bisa juga donasi dalam bentuk sembako misalnya. Lu bagi-bagi ke lingkungan sekitar lu yang membutuhkan. Nah kan sebenarnya nggak cuma itu ya. Kita dalam keseharian hidup di negara itu juga sudah berkontribusi sebenarnya secara dasar, yaitu dengan membayar pajak. Banyak hal yang dipotong untuk pajak. Lu makan, lu belanja. Ada banyak hal yang nggak bisa gue sebut karena gue bukan pakar ekonomi, gue bukan pakar finance. Ini adalah opini pribadi gue, ya, saran sebagai sesama software engineer supaya lu nggak berakhir seperti nasibnya Pak Nadiem Makarim dan Mas Ibam. Jangan lupa support konten-konten gua di channel ini, subscribe, it's fucking free. Jangan lupa like dan komen juga. Thank you.